Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisis wabah COVID-19, kebijakan social distancing, penghapusan UN, dan pengaruh wabah COVID-19 terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Inilah pembahasan saya. 1. Analisis wabah COVID-19. COVID-19 atau virus corona adalah virus yang mengganggu sistem pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan, pneumonia akut, sampai pada kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini dapat menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara lain termasuk Indonesia. Seseorang dapat tertular virus COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. 3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersetubuh atau berjabat tangan. Seseorang terinfeksi gejala virus COVID-19 jika seseorang mengalami gejala antara lain 1. Demam, suhu badan di atas 38 derajat Celcius. 2. Sesak nafas. 3. Batuk. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut, segeralah periksakan diri Anda ke dokter, agar apabila Anda terkena virus tersebut dapat segera terobati dan tidak menular kepada orang-orang di sekitar Anda. Upaya untuk mencegah virus corona yaitu 1. Hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. 3. Rutin mencuci tangan dengan air, sabun, atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. 4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. 6. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. 8. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. 9. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. 2. Kebijakan social distancing. Menjaga jarak dari orang di sekitar atau kini tren disebut dengan social distancing merupakan satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Kebijakan ini disampaikan secara resmi dalam pidato Presiden pada hari Minggu 15 Maret 2020 di Istana Bogor. Kebijakan untuk melakukan social distancing ini berdampak pada aktivitas di masyarakat, seperti adanya peralihan kegiatan belajar tatap muka beralih menjadi kelas online atau daring. Selain itu, beberapa kantor negeri dan swasta juga menginstruksikan untuk work from home atau WFH atau bekerja dari rumah. Istilah social distancing banyak diartikan menjaga jarak sosial. Beberapa contoh yang disebutkan ialah tidak melakukan aktivitas dengan berkerumun. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan aktivitas di luar rumah dengan aktivitas biasa. Pakar Sosiologi Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Dr. Derajat Tri Kartono, MSI, memberikan respon terkait kebijakan social distancing. Social distancing ini memiliki makna untuk memisahkan individu dari kerumunan, sehingga yang tadinya berkelompok mereka akan terpisah-pisah menjadi individu-individu. Istilah social distancing ini muncul dan digunakan oleh mereka yang bergerak di dunia kesehatan untuk mengimbau masyarakat terkait dengan wabah COVID-19, supaya masyarakat bisa memberikan jarak antara individu dan penularan bisa dicegah.
Jadi, dengan kebijakan social distancing ini, pemerintah mengharapkan penyebaran virus corona segera dapat dicegah, sehingga orang yang sudah terkena virus tersebut dapat segera terobati, dan orang yang belum terkena virus tersebut tidak tertular virus tersebut. 3. Penghapusan UN. Penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia yang semakin cepat membuat ujian nasional atau UN tahun 2020 dihapus. Kebijakan ini mempercepat penghapusan UN yang seharusnya dilakukan tahun 2021. Penghapusan UN tahun 2020 awalnya sudah dibicarakan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dan Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang membidangi isu pendidikan. Rapat menyepakati UN 2020 ditiadakan karena virus corona. Keputusan ini kemudian dibawa ke dalam rapat terbatas atau ratas yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Jokowi akhirnya memutuskan menghapus UN tahun 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona. UN 2020 ditiadakan untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, serta di madrasah, yakni madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Keputusan penghapusan UN 2020 diperkuat dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease yang ditekan Mendikbud Nadiem Makarim. Dalam edaran itu, syarat penentuan kelulusan siswa adalah ujian sekolah atau US. Nadiem mengatakan ujian sekolah untuk kelulusan tidak boleh berbentuk tes yang mengumpulkan siswa di suatu tempat. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai raport, dan presentasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan tes daring dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Selain melalui ujian sekolah, nilai raport dapat menjadi penentu kelulusan siswa. Bagi jenjang SMK, kelulusan siswa dapat ditentukan berdasarkan nilai praktek kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktek selama 5 semester terakhir. Sementara itu, bagi jenjang SD, SMP, dan SMA, kelulusan dapat ditentukan berdasarkan nilai dari 5 semester terakhir yang diperoleh siswa. Misalnya, bagi jenjang SD, dapat memakai nilai raport siswa sejak dari kelas 4 hingga kelas 6. 4. Pengaruh wabah COVID-19 terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. International Monetary Fund atau IMF menyatakan ekonomi dan keuangan global saat ini tengah mengalami krisis akibat pandemi virus corona. Hal tersebut dikarenakan pendorong utama pergerakan perekonomian yaitu konsumsi rumah tangga belakangan terus melambat. Bukan hanya pada sektor konsumsi rumah tangga, virus corona juga turut menyerang pasar saham. Investor di berbagai dunia khawatir penyebaran virus corona akan menghancurkan pertumbuhan ekonomi dan tindakan pemerintah bahkan tidak sanggup menghentikan penularan tersebut. Indonesia sendiri, indeks harga saham gabungan atau IHSG turun hingga 24%. Sementara kurs rupiah melemah hingga 5,41% dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sebagai akibat dari keluarnya dana asing. Menurut ASEAN Development Bank atau ADB, sebanyak 38,5% surat utang pemerintah Indonesia dipegang oleh investor asing, lebih tinggi dari negara Asia lainnya. Jika terjadi aksi jual secara serentak, tentunya ini berisiko tinggi terhadap krisis ekonomi. Akibat virus corona juga menyebabkan goncangan ekonomi, yaitu hantaman pada sektor ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19 begitu keras. Menurut laporan yang dirilis oleh
OECD pada Maret 2020, GDP global diprediksi akan jatuh sebesar 2,4% pada 2020. Bahkan pertumbuhan GDP real Indonesia menyusut sebesar 0,2%, di mana sebelumnya berkisaran di angka 5%. Jadi dengan adanya COVID-19 menyebabkan lumpuhnya perekonomian Indonesia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.